Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6 dengan NPM 091 058 031 9027. Nah, pada mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan, saya akan membahas mengenai pertimbangan melaksanakan pengawasan. Berbagai metode dan teknik pengawasan. Pengawasan dengan pengecualian, pengawasan terhadap hasil atau produksi output, pengawasan anggaran, dan pengawasan mutu terpadu. Sistem pengawasan perlu memperhatikan yang pertama, kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional, menghasilkan umpan balik, dan memperhatikan faktor manusia. Kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional, sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. Menghasilkan umpan balik. Sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya umpan balik informasi. Selanjutnya yaitu laporkan penyimpangan. Dalam pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai penyimpangan. Efisien dan ekonomi. Pengawasan harus secara mudah, cepat, serta memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. Fleksibel. Sistem pengawasan harus mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan, dan mengembangkan pengawasan diri sendiri. Nah, sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya pengawasan diri sendiri setiap satuan kerja. Yang kedua, teknis pengawasan pelaksanaan kewajiban urusan. Secara umum, ada 3 macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, yang kedua pengawasan preventif, dan yang ketiga pengawasan represif. Nah, pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Nah, pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Muatan perda yang memerlukan pengesahan pada umumnya yang pertama, perda yang memuat ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu. Perda yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat. Perda yang memuat pembebanan kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah, dan perda yang memuat ketentuan tentang segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat. Dan yang ketiga yaitu teknik pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan demonstrasi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan atau secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian terkait. Pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan pusat kepada daerah, kabupaten, kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.